Tahu-tahu pada saat mau KPR gagal ditolak. Tahu nggak kenapa gagalnya? Kenapa? Hal kecil sebenarnya, hal sepele yang nggak perlu dilakuin. Shopee Pertama, Pay Later. Itu juga ada. GoPay Later. Itu juga ada. Oh, itu ngaruh ya? Jangan disepelein. Iya, meskipun cuma 200.000. Aduh, gue mesti bayar Shopee Pay Later gue sekarang nih. Kok minum? Enak banget. Baru jalan-jalan tadi. Gelasnya bagus tuh. Ini. Dari mana? Wih, dari Holland. Wih, sombong. Padahal bukan kita yang beli. Bukan kita yang kesana dikasih. Bukan Holland roti ya, bukan. Oh iya, bukan Holland roti. Ini dari Holland beneran nih, Belanda. Oleh-oleh. Makasih ya yang ngasih. Ya, kita abis... Iya, masih panas. Makanya minum tadi. Abis syuting. Kita abis review show unit. Ada satu rumah tuh bagus banget di Pondok Cabe ya. Pokoknya kalian lihat aja nih nanti. Aku belum ngedit, masih mentah banget, benar-benar baru pulang. Kita langsung duduk podcast gitu. Bagus, rumahnya itu yang paling gue inget tuh balkonnya. Karena ada private balkon di kamar utama. Jadi nah itu gimana tuh? Penasaran nggak? Private balkon di kamar utama. Coba ya. Coba dipikirin gitu private balkon itu kayak gimana? Karena jarang loh ada balkon yang kayak gitu loh. Karena pas keluar balkon nggak ada orang lain lihat. Tetangga nggak bisa lihat. Tapi balkon terus kena cahaya matahari, kena cahaya matahari karena kacanya besar. Iya, ada skylight di atasnya gitu loh. Bagus. Kalau misalnya mau jemur gitu ya, nggak usah mau pakai kutang jadi nggak malu. Karena kan nggak di balkon depan rumah ya kan. Gitu. Buat ngecek yang lagi buka baju kaos itu. Bener itu bisa. Ya pokoknya nanti kalian lihat aja deh, akan aku spill nanti videonya ya, next video mungkin ya. Sekarang kita mau ngomongin apa nih? Kita mau ngomongin cerita mengenai KPR deh. KPR banyak banget tuh. Cerita-cerita kalian emang udah nggak ada lagi? Masih ada. Cuma takutnya bosen ya. Iya. Kayaknya kita kok ngejulit banget gitu loh. Padahal namanya juga sih. Hidup tiap hari ada ceritanya. Iya. Cerita hidup ya. Sebenarnya ya tadi yang waktu itu kita bilang, memang nggak semua klien begitu. Ini karena podcast saya jadi kita up gitu loh. Kesannya kayak, wih, kok kayaknya kliennya banget, kayaknya agennya kok galak banget, agennya kok rese banget gitu kan. Padahal ya itu kan beberapa case aja, bener gak sih? Gitu. Iya deh. Iya kan? Aku tuh nggak galak, aku tuh baik. Bener. Ya iyalah, emang baik lah. Ya kan? Enggak di bawah. Enggak, maksudnya baik-baik saja, maksudnya baik-baik saja. Enggak sehat pokoknya. Oke, sekarang kita balik ke pembahasan kita yang utama ya. Jadi kan gini. Developer kan kalau jual rumah itu cara bayar kan banyak pilihan. Betul. Ada yang cash keras, cash bertahap, KPR. Mertua yang bayarin, orang tua yang bayarin. Nah, itu yang paling enak tuh, itu gak bakal ada masalah. Itu cara bayar paling enak tuh. Itu paling gak ada masalah, beneran. Tapi yang kita mau ngomongin KPR-nya. Oh, ini yang budgetnya terbatas ya, iya kan? Gue juga KPR. Kalau misalnya ada fasilitas seperti itu, why not, ya kan? Paling enak cara bayar keempat nih kan, keempatin kelima. Iya, yang dibayar mertua sama orang tua ya. Tapi ini kita ngebahasnya tuh yang budgetnya pas-pasan atau yang mau muter duit ya. Jadi cicil-cicil dulu gitu. Yang beli sendiri ya. Jadi kita relate mungkin ya, sandwich generation. Kan beli rumah sekarang susah tuh. Apalagi kalau suruh DP 10%, 15%, harga rumah misalnya 2M. Bisa puluhan juta. Waduh, ratusan udah. Oh iya, bisa. 2M kan udah 200 juta kalau 10%. Nah, cara bayar itu untungnya developer kasih cara bayar pre-DP atau disubsidi DP atau DP dicicil. Yang gue mau ceritain ini DP dicicil nih. Ya, biasanya developer tuh kasih DP cicil tuh 6 bulan, 12 bulan, bahkan ada yang 2 tahun loh. Gila. Loh, enak banget ya beli rumah sekarang ya. Ya, zaman dulu orang tua kita gila loh, belinya cash loh.
Iya, Hebat loh. harusnya sih tahun ini kalau mau beli ya, karena ada subsidi DP sama free PPN tuh. Iya, tuh beli tuh dari dia tuh. Beli sekarang. Nih, mengenai KPR ya. Iya, iya. Yang iya. DP 15 kali nih yang gue ceritain. Oh, ini klien lo DP 15 kali? DP 15 kali. Oh. Udah UTJ 30 juta, udah pilih unit. Terus DP tinggal cicil DP 15 kali, kurang lebih 7 juta 8 jutaan per bulan. Oke. Untuk cicil DP-nya. Oke. Berjalan waktu harusnya bulan ke-16 kan akad KPR. Dia Iya. kan ajuin KPR ke bank. Ke bank itu kalau primary itu bisa ngajuin lebih dari satu bank. Terserah mau 2 bank, 3 bank, 4 bank, 5 bank, terserah. Ajuin aja, free, nggak ada biaya dari banknya. Nah, pada saat bulan ke-8 pada cicilan itu tanpa sepengetahuan dia ngelakuin sesuatu. Apa tuh? Yang akhirnya pada saat bulan ke-15 harus KPR, itu ditolak semua bank. Bayangin, ngajuin 4 bank. Wah, lu capek dong lo jadinya. Waduh, padahal udah diwanti-wanti ya, diingetin. Pak, Bu, kalau mau KPR, itu jangan ada cicilan yang mandek ya. Itu di bulan awal, bulan pertama. Pertama Mungkin kali dia pilih lupa unit itu kali. ya? Iya, mungkin dia lupa kali. Terus kan kita coba ingetin lagi bulan ke-6, bulan ke-10 terakhir ingetinnya. Bu, 5 bulan lagi nanti KPR ya. Oke. Lalu bulan ke-13 kita suruh ngajuin. Jadi 3 bulan sebelum KPR kita suruh ngajuin. Bu, ajuin deh. Oke lah, dia ngajuin. Pada saat itulah ketahuan masalahnya. Karena ditolak semua bank. Belum, waktu itu bulan ke-13 belum ditolak tuh. Baru ngajuin kita nggak tahu. Iya, iya. Bulan iya. ke-14 sudah ketahuan ditolak. Emang 3 bulan sebelumnya ya? Ya, Boleh ya? kita kan jaga-jaga gitu. Jaga-jaga supaya ada kadang-kadang ada pihak bank yang mau 3 bulan sebelumnya. iya. Paling Oh iya. Karena kalau misalnya udah lewat dari jangka waktu DP itu, kita belum KPR, Wah, itu didenda. dendanya gede banget. pertama didenda atau hangus DP-nya. Aduh, itu yang paling bahaya sih. Kita jadi agent itu pasti pressure ya. Aduh, Iya. nanti klien gue kalau misalnya ya DP Ya. angus gue gantiin lagi ya kan. Ya bayangin kita udah nunggu 15 bulan 1 tahun Iya, iya, setengah. iya. Ha. Tahu-tahu pada saat mau KPR gagal ditolak. Tahu nggak kenapa gagalnya kenapa? Hal kecil sebenarnya, hal sepele yang nggak perlu Apa? dilakuin. Shopee Pay Pertama Later, itu juga ada. GoPay Later. Itu juga ada. Oh, itu ngaruh ya? Jangan disepelein, iya. Meskipun cuma 200 Aduh, ribu. gue mesti bayar Shopee Pay Later gue sekarang nih. Beli apa, panci. Jadi kalau kasusnya Shopee Pay Later pernah klien lain tuh cuma 300 ribu. Dia bukannya nggak mau bayar. 300.000. 300 ribu jadi masalah. Yang ini nih kasusnya ya dia ambil mobil. Ya elah, gede banget lagi. Di bulan ke-10 itulah dia ngambil mobil, terus cicilannya agak mandek-mandek, cicilan pertama, kedua kayak imponya. Akhirnya 5 bank itu yang diajuin bilang, "Pak, itu ada cicilan yang mandek. Nggak bisa, ini call-nya udah Kolek berapa? kolek 5." 5. Bayangin. Kenapa? Kan udah tahu mau KPR, udah cicilan uang, DP, terus kenapa mesti ada cicilan lain? Kalau memang ya nggak apa-apa sih nyicil yang lain silakan, Kalau tapi nggak- asal ya, sanggup asal dan lancar iya ya. lancar. Singkat ceritanya, abis itu ditolak dong semua bank. Dia coba berusaha cari alternatif lain. Kita juga coba alternatif lain, bukan ke dukun ya. Alternatif lain biasanya kan Itu jalur paranormal. pintas itu jalan pintas sebenarnya. Lu nggak perlu. Normal langsung cairin duit gitu. Yang waktu itu tuh yang katanya di rumah yang waktu itu tuh yang dukun itu lumayan tuh tinggal beli ayam cemani. Itu malah dia pergi ke gunung. Oh gitu bertapa ya. Iya, bukan Gunung Agung ya. Kalau Gunung Agung beli buku. Beli pulpen, bukan. Gunung yang lain. Oh ya gue tahu Gunung K itu. Ya. Oke, terus Dia ngambil mobil, bayarannya telat, akhirnya call 5, terus bank tolak KPR-nya semuanya. Akhirnya kita ngomong ke developer. Akhirnya kan 3 bulan kan lewat tuh masa Iya, KPR-nya. iya, benar-benar. Bulan ke-16 udah mesti KPR dan tidak bisa KPR. Terus kita ngajuin ke developernya, ini cara bayar dirubah bisa nggak? Bisa. Tapi bayarnya cash sisanya. Nggak bisa bertahap lagi.
Jadi bayangin itu Uang dari mana? itu bukannya sisa lagi, kan baru bayar cicilan DP. Iya, Itu bukan iya, sisa namanya. Itu benar-benar udah bayar cash itu. Udah 90% mesti bayar. Bayar Itu cash. udah bayar cash. Iya, nggak sanggup dong pembelinya. Bener. Udah pasti nggak sanggup. Solusi lainnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada Bayangin. solusi lain. Nggak ada solusi lain. Kecuali DP hangus sudah lupain gitu ya. Iya, kan berjalan waktu. Kita pada saat pengajuan ke developer juga perlu waktu kan, sebulan, 2 bulan. Itu ada denda nilainya 0/1/1000. Jadi dendanya Per aja hari lagi. per hari. Totalnya dendanya aja udah 200 jutaan totalnya. Selama 2 bulan, 3 bulanan sampai ngurusin itu. Oh my god. Terus Oh my gimana? God. Duit yang masuk baru berapa? 10%. Baru berapa? Iya. 200 juta. Denda udah sampai 300. Oke. Akhirnya nggak ada solusi. Yang jeleknya, yang kasihannya, agennya dong. Iya nggak dapat Udah komisi nunggu pastinya. 1 tahun setengah, 15 bulan. Terus dia juga diomelin sama konsumen. Konsumennya ngomel loh. Kenapa Padahal kamu? salah dia kan? Iya, dia bilang, kenapa kamu nggak BI checking dulu saya? Gimana mau BCA kan dia cicilannya masih panjang 15. Ya, boleh. 15 Orang bulan. mau KPR itu ya BI checkingnya itu pada saat mau KPR kan? Iya biasanya gitu, kecuali lu cicilannya tuh cuma kayak ya bulan depan kok KPR misalnya Ya, ya cek kan. dulu. Misalnya KPR Betul. Express ya Iya. kan itu BI checking bisa. Tapi Cek kalau dulu. 15 bulan ya mana? Ya Nggak beda bisa. lagi lah itulah. Nggak bisa. Kita bukannya, kita agent tahu aturannya seperti apa memang. Kalau Dan memang dia juga tahu pasti. tahu, nggak mungkin kan orang pinter. Nggak Ya. mungkin. Oh ada ini. Yang intinya orang yang sudah mau beli properti dan sendiri berarti kan sudah cara berpikirnya sudah dewasa. Iya, Orang yang iya. sudah dewasa. Tapi harus saking paham. dewasanya itu akhirnya mengkambing hitamkan seseorang yang tidak bersalah. Wow, luar Iya, biasa. kasihan kan kita sebagai agent nol loh, nggak dapat apa-apa. Bahkan udah berkali-kali kita bantu, mungkin 6 kali, 7 kali ke developer. Mungkin Bolak-balik ya. totalnya 10 kali deh. Dari awal, kalau dari awal lebih dari 10 kali. Karena kan Oke. kita bantuin ngurusin bagaimana cari solusinya, gimana jalan terbaiknya. Terus? Ya kalau bank udah nggak mau terima, berarti kan sesuatunya itu bukan salah agent lagi, Bener. bukan salah pihak penjual lagi. Apalagi bang udah bilang kesalahan itu di mana gitu ya. Iya, Dan Bang. itu jelas dari kliennya. Iya, Bang. Kita juga sebagai sales sebenarnya nggak tahu ini si pembeli beli apa, terus Iya. cicil Kita kan nggak apa, pegang dia punya cicil- nggak notifikasi. boleh. Wah. Nggak boleh Klien ini juga. lagi gesek beli apa kita nggak mungkin ya tahu ya. Iya, nggak boleh juga. Pada saat KPR pun biasanya si pembeli itu kan hubungan langsung sama sales bank. Heeh. Dia ngajuin KPR, data-data dokumennya dari pembeli langsung ke pihak bank. Ya agent nggak boleh dibilang jangan deh pegang data dokumen pribadi punya konsumen. Iya. Kecuali konsumennya mengizinkan lewat kita, baru kita alihkan ke pihak bank. Selebihnya nggak boleh. Terus jadinya dia terima aja, dia kan gak punya duit nih untuk bayar cash ya kan, ya kan? Akhirnya dia terima aja DP hangus, ya udah pasti hangus dong. Atau dia Ya, ngapain gitu loh? Itu kebijakan dari pihak developer. Iya. Developer bilang nggak bisa. Mesti bayar ini cash, hangus, kan nggak harus bisa bayar nggak ada cash. duit, Ya. ya kan? Terus dia si klien ini kayak, oke, gitu. Atau gimana? Waduh, dia udah ngomel-ngomel, katanya mau nuntut, mau ini, Mau nuntut, itu. emang dia tahu Banyak hukum? banget. Ya, Tahu hukum ya dia ya? Tahu banget. Semua orang yang beli properti harusnya tahu sih. Enggak, belum tentu loh. Tapi dia kok bisa tahu hukum? Mungkin dia ini kali ya, ada Mungkin ada hubungan. ya, Ya, ada temannya atau kenalannya atau siapapun. Ya, yang intinya. tahu hukum lah. Ya, gitu kadang-kadang orang yang tahu hukum juga ya lebih tahu hukum dari kita, ya harusnya tahu. Cuma dia mau nuntut developer, nuntut apa? Nuntut agentnya. Nuntut agentnya. Terus? Nuntut agentnya karena menganggap bahwa tidak melayani dengan baik, tidak menginformasikan dengan baik. Makanya hati-hati jadi agent ya. Harus kalau Aneh banget sih. kita harus detail di awal, jangan hanya mikirin. No. Kamu kan bilang udah detail tadi kan? Udah detail. Nah. Tapi hati-hati juga bahwa Berarti gini nih. meskipun kita ada detail, Berarti gini. Jangan sampai cuma lisan doang. mesti kita ada Harus tulisan. Chat. ya ada WhatsApp, bukti jadinya. print screen mungkin Gitu, ya. iya. Ada Gitu. sih, untungnya ada.
Untungnya waktu itu ada. Oh ada. Oh jadi makanya dia mundur. Mundurnya tapi dengan sedikit mungkin kesel. Wajar sih. Orang kalau begitu ya wajar kesel. Tapi kan salah sendiri ya. Salah sendiri lah. Salah sendiri Itu sih. mah. Aduh, nggak Bukan tahu deh. bukan Ngerti salah deh. developer, Tuh bukan orang- salah agentnya, bukan salah salesnya, Makanya bukan tuh salah pihak bank. Aku tuh bingung ya sama orang-orang udah tahu salah, malu lah ya harusnya ya. Kenapa sampai nuntut-nuntut segala gitu loh, nuntut orang yang nggak salah gitu. Udah jelas-jelas kita pegang bukti, ya kan kamu bilang kamu pegang bukti kan. Betul. Aduh, kasihan sih. Kasihan ya agent ya. Ya, makanya yang cuma iseng-iseng jadi agent atau mau jadi agent, jangan jadi agent deh. Oh, banyak banget ceritanya pasti. Iya, bener. Terus terakhir, oh ya, klien aku yang waktu itu tuh beli rumah sama aku kan. Jadi gini Nah, kan? ceritanya, guys. Jadi ini sebenarnya klien gue, ya kan. Dia tuh beli rumah 3. Dia beli rumah 3. 1 beli nama anaknya yang A. Dia beli rumah kedua anak yang B. Beli rumah ketiga pakai nama anak yang lain lah. Yang lucunya anaknya ini nggak tahu. Jadi taunya itu pas tanda tangan SP kan mesti kliennya langsung atas nama siapa gitu kan ya. Anaknya bilang, hah, mesti datang kan di luar negeri anaknya. Hah, mesti datang. Aduh, gimana ya? Aku lagi ada ini nih. Oh ya udah deh, gue bilang nggak apa-apa, lain kali aja. Cuma kan kak, jadi mereka itu nggak pegang berkas. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, pegang aja deh lift katanya gitu kan. Ya udah biarin aja deh. Yang penting kan aman gitu kan. Ya udah jelas gitu kan. Developer siapa, agennya siapa udah tahu lah ya. Terus habis itu terakhir, karena kan dia masih cicilan DP 2 tahun nih cicilannya nih. Awalnya 15 ya, kalau aku 2 tahun. 2 tahun lumayan loh. Mungkin karena anaknya juga lupa dan nggak tahu mengenai hal itu, dia mesti KPR, ya kan? Dia pikir KPR, oh gampang nanti mak gue yang ngurusin. Ya dong, emaknya juga nggak gitu ngerti, nggak paham mengenai KPR, dan dia juga nggak tanya sama kita, karena kan dia udah banyak properti. Gue pikir udah banyak dong. Maksudnya kayak pengetahuan mengenai KPR kan. Dan dia juga ada kenalan orang bank. Oh iya, dia juga ada kenal orang bank waktu itu. Pas aku tanya, Bu, udah bentar lagi KPR ya Bu ya? Oh udah saya sama saudara saya, dibilang gitu ya waktu itu ya. Oke, ternyata tanpa sepengetahuan maknya, anaknya itu ambil WNA. Nah itu kasusnya tuh agak ribet tuh, Oke, bener-bener itu ribet kasus sih. lain. Jadi dia kaget, loh kok gue didenda ya? Gue juga pas lihat, loh, Bu ini udah telat Bu. Waktu itu ibu bilang katanya udah diurus sama orang bank, saudara dia. Ternyata ini kok udah denda banyak ya Liv ya? Loh ibu udah KPR belum katanya. Nggak tahunya ya kasusnya itu anaknya. Gitu. Dan dia pikir bisa ada solusi, nggak taunya enggak. Wah, itu Itu ribet, sampai sekarang belum selesai. ya itu agak-agak gimana ya, kasihan juga semuanya sih itu, karena dia juga Semuanya. nggak tahu, terus dia juga Tapi yang gue bingung ya, ini nih satu ya, kalau mau beli, mendingan komunikasiin deh, mau suami, istri, anak, semua komunikasiin deh. Jangan sampai nggak tahu atau diem-diem. ya, tapi ngerinya ialah akan kena dendanya, karena denda itu Dendanya ratusan juta. 0,1 per 1000 Apalagi nih rumahnya dari 5M. dari sisa yang ada. Iya. Misalnya nih, Rumahnya 5M. no, misalnya akadnya sisanya dipotong DP misalnya 4M. Dari 4M loh per hari dikali 0,1 per 1000. Bayangin, berarti kurang lebih 3 juta 4 jutaan per hari. Iya, jadi dia kan sisa DP, maksudnya dia bayar DP nih 10% ya kan. Sisanya kan sekitar 4M-an ya. Ya, anggap 4M per 1000. 4 juta sehari. Gila ya. Kurang lebih seperti itu developer. Gila. Aduh. Hati-hati deh. Pokoknya intinya yang bermasalah sama KPR gagal dan KPR yang gagal dan lain-lain itu karena sesuatu yang sebenarnya hal sepele yang harus orang tahu gitu loh sebelum KPR, ya Iya, kan? Harus bisa sepele sebenarnya. Bisa diantisipasi. Bisa dicegah Sebenarnya bisa dicegah pada saat sebelum jatuh tempo KPR-nya 3 bulan sebelumnya atau 4 bulan sebelumnya, atau awal-awal pada saat kita mau KPR, kita harus siapkan itu
Jangan ngambil cicilan, jangan. Tadi ya kamu bilang ya pay later nggak boleh ya, itu Nggak boleh, itu pay kena letter kolek juga. ya. Bahkan pay letter juga nggak boleh. Itu ibu-ibu kasihan ya suaminya kalau Apa misalnya namanya? mau ditolak di Iya. bank, kasihan loh. Apa namanya yang pinjol itu? Nah, pinjol juga nggak boleh. Oh ya, pinjol mah Pinjaman online juga itu pengaruh. rata-rata pinjol orang serem sih. Banyak, Ya. maksudnya kayak oke, gue tahu gue ngutang gitu loh. Tapi kalau Shopee Pay Later, GoPay Later itu kayaknya orang kayak santai aja gitu. Ini kan platform, ini kan e-commerce gitu kan. Belanjaan gue paling cuma berapa ratus ribu. Iya. Nah, Iya itu kan? Itu yang jadi masalah sih. Iya, awal-awal cuman belanja 10.000, 20.000, 50.000 atau 100.000. Dia lupa. Lupa. Kadang nih kalau gue nih, Dan- lu tahu kan kalau misalnya orang kadang-kadang di handphone itu ada notifikasi Shopee. Kan rese ya. Kuning, orange. Iya, gue aja mute. Hijau. Nah, biasanya kalau Shopee Pay Later dan lain-lain tagihannya itu masuk ke notifikasi. Kalau notifikasinya kita mute, ya nggak tahu dong. Kita kadang-kadang lupa. Aduh, mampus deh gue nih. Telat dibayar sehari 2 hari itu udah kolek sebenarnya. Enggak, belum. Oh belum? Belum, kalau itu belum. Oh, Selama kalian pada saat diinfoin sama si orange sama si hijau, ini ada yang belum dibayar, cepet-cepet bayar. oh. Jangan misalnya kalau kasusnya si ibu ini dia ngenyek gitu. Apa maksudnya? Loh, kok udah saya bayar kok nggak mau saya? Bu, ini udah terbit denda loh. Nah, itu. Yang berapa ratus ribu itu denda sebenarnya. Oh, Jadi sorry, gue nggak pernah ini ini sih. pengalaman Iya, dari ibu-ibu dan lain-lain. Kenapa nih ada 200.000, 300.000? Maksudnya gue hal selalu sepele? bayar gitu, makanya gue nggak tahu nih denda-dendanya dan lain-lain. Iya, mereka itu bukannya nggak mau bayar kan 200.000, 300.000 beli rumah. Cuma dia bingung gitu. Iya, Ini ini apa gitu. saya ini? Nah, kadang nggak. Nah, abis itu ada lagi cerita penutupan kartu kredit. Pernah. Jadi ada orang yang nutup kartu kredit, ternyata masih sisa 14.000. Dia nggak tahu. Pihak bank pun nggak ngasih tahu. Tapi dari 14.000 itu muncul denda. Gila. Yang Ternyata akhirnya menjadi catatan. ya. Oh, catatan kolek gitu ya ibaratnya. Catatan iya, catatan di OJK bahwa ini kamu punya hutang yang tidak dibayar. Akhirnya dia dengan mudah sih bayar, hanya cuman ratusan ribu totalnya. Tapi kan jadi jelek. Ada Iya, catatan jelek yang nggak perlu. Hati-hati, intinya pemakaian kartu kredit juga. Kalau kita sudah lunas, kita harus minta surat lunas ke banknya. Misalnya kita tutup nih. Misalnya tutup, terus kita udah bayar semuanya. Semuanya iya, kecuali kita nggak pakai kita tutup itu gampang. Tapi kalau kita pernah pakai dan kita pernah cicil misalnya kartu kreditnya, itu harus minta surat lunas. Apalagi pada saat cicilannya itu cicilan yang kita karena terlambat. Akhirnya ada catatan bahwa ini pinjaman yang tidak lancar sebutannya. Oh, iya. Pemakaian kartu kredit selama lancar nggak masalah. Aman ya. KPR tidak akan ditolak. Untung selalu lancar kalau aku mah. Ya Lancar selalu. sebelum ngambil rumah, cari agent yang mengerti KPR. Iya, nanti betul. konsultasi dulu gimana, misalnya joint income. Jadi gabungan itu juga income. Itu juga. Pokoknya intinya gini. Memang yang kayak gitu-gitu orang bank pasti ngerti. Tapi alangkah baiknya kalau agennya juga ngerti. Bener kan? Kayaknya mungkin kita ceritain gitu. Terlalu berat nggak kalau nanti kita naik cerita bikin itu? Bikin apa? KPR ada joint income, ada Boleh, KPR boleh. ini. Ntar ada yang nonton nggak? Boleh. Ada lah. Banyak. Pasti banyak yang nonton karena apa? Banyak milenial ya kan yang mau beli rumah, mereka mau merit gitu. Ayo udah komen ya, suruh Itu komen. itu butuh konsultasi loh. Oke. Gitu. Kalau lu ngerti ya oke. Gue sih nggak ngerti ya kayak gitu-gitu. Ini nih pakarnya nih. Oke, ngerti karena gue banyak Ngerti. teman orang bank juga sih. Iya, ya udah nanti nextnya ya kita cerita ya. Ya, boleh. Yang kali ini cerita mengenai hati-hati kalau misalnya ambil rumah dengan cara bayar KPR yang DP dicicil. Ingat,
selama DP cicil itu jangan ngambil panci dulu, jangan ngambil Tupperware dulu gitu. Tapi cicil kalau cash mah nggak apa-apa ya. Gak apa. Pokoknya jangan cicil-cicilan. Apalagi di mobil gitu kan. Beli motor, beli handphone, beli apapun. Tuh yang mau yang handphone bikin boba baru nih, iPhone 16 yang baru terus cicil 24 kali. Kena loh. Ya selama Ya kalau lancar sih nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kan itu ngaruh nggak sih di plafon? Iya kan? Mengurangi gini. Kalau misalnya gajinya 30 juta, terus ada cicilan sebesar 15 juta, itu kan udah hilang 50%. Gila sayang banget. Jadi 50% itu jadi perhitungan pihak bank. Simpelnya ya, simpelnya. Kalau mau KPR itu, misalnya gaji kita 100%. Pemakaian maksimal sebelum KPR itu cuma 30%. Sisain 70%. Itu boleh itu dibilang teorinya aman ya. Simpelnya kayak gitu. Okay. Boleh pakai, tapi 30% aja. Seperti kartu kredit, boleh pakai, tapi jangan lebih dari 30%. Tadi aku bilang benar ya. Sisanya itu lu mesti tambah lagi kan? Jadi iya, kemampuan. Wah, gila. Jadi kemampuan dia cicil berkurang, bahwa misalnya sisanya 15 juta. Berarti kan pihak bank, oh lu cuma mampu 7,5 nih, berarti lu harus tambah DP supaya bayangin nih. 7,5. Bayangin kalau nggak siap uang yang buat tambah DP itu udah sama kasusnya kayak tadi. Akhirnya telat KPR-nya didenda dari developer tuh sehari tuh berapa duit ya kan, akhirnya ujung-ujungnya nambah lagi dong, lebih banyak lagi. Ya udah, pokoknya intinya kalau mau merit kan kayak orang kaya aja. Yang mertuanya yang tadi tuh yang poin nomor 4. Kalau misalnya mau merit nyari cowok yang bener gitu, yang udah punya rumah. Ini hard cash, KPR Express, KPR cicilan DP. Ini kalau bisa pilihan terakhir. Ini pilihan terakhir. Yang pilihan keempat, kelima dibayar aja. Orang tua sama mertua. Mendingan ini aja cari. Iya udah. Mau cicilan panci, mau cicilan apa silakan. Ya silakan deh. Ya lu mau beli alat makeup kayak apa kayak ya Tupperware silakan deh. Ya kalau misalnya kawin sama orang kaya. Oke, mungkin sekian aja ya. Oke. Gitu ya. Next kita cerita apa lagi nih? Mungkin ada yang mau request mungkin komen di bawah. Ya kalau ada yang mau cerita mengenai tahapan-tahapan KPR yang baik atau itu pasti banyak yang mau. Komen aja, komen nanti kita bikinin ceritanya ya. Bahkan itu khusus buat join income gitu aja ya. Join income dan cicilan per bulan dan bunganya. Gua banyak banknya, bisa gua infoin. Misalnya nih, bulan ini mau KPR, bunganya bank segini, pengajuan sekian, bank ini sekian, bank ini sekian. Jadi kalian bisa pilih. Oke. Ada beberapa bank. Dapat info lagi tuh. Ya udah. Oke deh, kita cabut. Akhirnya bisa istirahat juga ya, dari pagi kita bangun jam 6 ya. Dan gua belum makan. Sama, belum makan juga, ya kan? Jam berapa sekarang? Udah nggak tahu ya. Jam 4. See you di next episode ke 9. Ini ke-8. Oh my god, das episode 8. Oke deh, bye. Bye.